Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada sedikit rasa kekecewaan sebetulnya dari diri saya begitu. Karena masalah Pak Jokowi ini ternyata lebih kompleks daripada apa yang saya pikirkan begitu ya. Dalam pengertian bahwa yang bermain di dalam isu ijazahnya Pak Jokowi ini itu adalah permainan politik yang panjang. Kemarin sudah testing the water begitu ya oleh para politikus termasuk oleh pemerintah mengenai keterlibatan atau kemungkinan keterlibatan Jokowi dan Luhut di dalam kerugian negara yang amat besar begitu, bisa puluhan tahun dan bisa ratusan triliun, mengenai KCIC ya, kereta cepat Indonesia China itu, tentang WUS. Nah ini kemarin sudah meledak sesaat. Sampai saat ini saya belum melihat naik lagi, up lagi isunya, narasinya. Yang mana saya katakan berkali-kali, di dalam politik saat ini narasi itu sepertinya adalah nomor satu tuh ya, sebelum prestasi gitu. Prestasi belakangan, fakta belakangan, yang penting viral dulu. Nah yang viralnya ijazah Jokowi sudah. Nah ini saya menjadi khawatir, memang tidak sehat iklim politik, tapi ya sudah lama kita tidak sehat, jadi tidak usah khawatir juga, kita ikut arus saja dulu sampai untuk saat ini, bahwa memang belum siap begitu Indonesia itu masuk ke dalam permasalahan yang serius dalam hal ini, yaitu mengadili Jokowi dan Luhut ke dalam kasus yang lebih serius. Oke, pada akhirnya itu kita simpan ya dulu, dalam pengertian entah besok lusa bagaimana algoritma ini akan bermain, baru kita akan bisa menyaksikan nih apakah ini termasuk permainan politik juga begitu ya. Berarti shadow player di belakangnya itu masih belum tersentuh. Nah sampai saat ini misalkan ya, seperti kanal-kanal televisi ini yang akan kita saksikan ya, Pak iNews ya, seperti iNews dan yang lainnya, itu tidak menyinggung keterlibatan Jokowi sampai saat video ini dibuat begitu di dalam ruginya WUS itu. Kemudian channel YouTube yang lain pun itu tidak secara proaktif membahas hal ini. Kemudian kemarin kalau tidak salah Metro TV yang menayangkannya itu juga tidak mau mengelaborasi lebih dalam. Saya ingat hostnya mengatakan kita tidak bisa berbicara terlalu jauh dalam hal ini, itu perkataan hostnya. Jadi memang ya visi saya menjadi agak khawatir kalau kita ini kultur politik kita seperti ini, kita akan berlarut-larut masuk di dalam permainan orang-orang yang berpolitik, sehingga kita sendiri tidak sadar bahwa kita ini hanyalah komoditas politik begitu. Itulah kesadaran itu yang ingin saya sampaikan. Nah sekarang ya kembali lagi, karena channel ini dibangun atau dibuat itu untuk memberikan kesadaran dan kewarasan di tengah banyak sekali orang-orang yang tidak memakai kewarasannya, kita akan menyaksikan ibu-ibu yang kemarin sempat mengancam untuk demonstrasi hanya memakai BH dan cawat itu. Cawat itu bahasa Sunda ya, bukan dawet. Itu. Jadi ini sebelumnya tadinya saya mau menampilkan ada video Pak Jokowi yang diminta tanggapannya mengenai dijadikan ketua PSI, tetapi itu ada video 5 menit ya. Di dalam 5 menit itu Pak Jokowi cuman pelangap-pelongo aja begitu, banyak diamnya begitu, gini aja. Ya, itu bukan urusan saya. Ya, coba tanyakan kepada ketum PSI. Ya. Ya. Itu banyak gitunya tuh ya, saya jadi males mau ngomentarin gitu, masa ngomentarin Jokowi 5 menit ya gitu terus ya, udahlah saya lewat aja begitulah. Aduh Masya Allah, gimana kita ini ngobrolin apa sebetulnya bangsa Indonesia ini ya, sedih, saya itu sedih.
banyak sekali substansi permasalahan yang sekarang bisa jadi pintu untuk masuk, tapi ternyata algoritma tidak meloloskannya begitu ya, membuang itu. Akhirnya yang naik ya ijazah lagi. Ya nggak apalah, mungkin ini tata cara bermain politik di Indonesia. Satu isu berlama-lama sampai nanti kita masuk tahun politik lagi, baru semuanya dibuka, jegal sana jegal sini, entah. Ini akan kita saksikan ini kebodohan. Jadi dalam pengertian bahwa kita bersyukur kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang seperti yang akan kita saksikan di sini ya. Kita saksikan sajalah. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini bagaimana untuk saya menantang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar, Bu, Ibu. Sengaja mainkan. Ibu yakin kan? Saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Ya. Boleh. Menurut Mbak Dia. Oke. Ada ya sebagian orang itu, mereka yang berkata-kata itu tanpa substansi. Jadi kalau dulu kita waktu SD suka belajar di dalam paragraf itu kan begini, cari inti dari paragraf ini apa begitu. Kalimat paragraf, kalimat inti dari paragraf ini apa. Itu kita suka nemu tuh ya, ini paragraf intinya begitu. Ada orang-orang itu yang kalau dia menulis ya berparagraf-paragraf, kita tidak akan bisa menemukan paragraf intinya. Sama seperti orang tuh kalau ngomong ya seperti ini, kemudian kita lihat intinya apa, kita nggak dapat intinya begitu. Ibu ini ngomong dari awal sampai akhir, saya tuh nggak dapat inti begitu. Apa sih yang coba ibu ini sampaikan? Landasan argumennya apa? Kemudian konklusinya dari apa yang ingin dia sampaikan itu apa? Sehingga kita menjadi apa ya, ikut bego gitu memperhatikan perkara seperti ini. Tetapi memang ini yang ramai. Ya begini ya. Jadi ini tuh kayak apa ya, politik-tainment begitu ya, bukan infotainment lagi. Ini luar biasa. Diundang di TV nasional berbicara orang sekelas ini begitu. Saya speechless ya. Bagaimana ke depan bangsa kita ini? Apa faedahnya? Karena ijazah nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana ini ijazahnya asli? Berita Asli ya? bohong dipercaya ya, itu fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir. Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Harus ada aslinya ya. Iya, itu ibu yang dipinta, harus ada aslinya ijazah Pak Jokowi ini. Ini diklaim oleh Pak Jokowi adalah fotokopi atau salinan dari ijazahnya Pak Jokowi, dipakai di dalam persyaratan calon presiden dan calon wali kota begitu, calon saat itu gubernur Jakarta. Melihat ini harus ada aslinya. Lah sampai saat ini inilah yang paling dekat kepada ijazah yang kira-kira asli ada di Pak Jokowi sampai saat ini. Dan ini bermasalah, makanya ini yang diteliti begitu. Si ibu. Tidak bisa saya bilang ini asli. Harus kita buktikan dengan yang asli. Bahwa tadi dikatakan Mas Roy, permainan Roy mukanya aja kelihatan. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah ijazah. Mereka cari panggung. Yang bohong itu yang janji mau atas mengatakan bahwa ijazah ini adalah palsu. Ya. Pak Roy Suryo, yang bohong itu yang janji mau lepas baju. Ini kayaknya Pak Roy Suryo ini menanti-nanti gitu. Pak Roy jangan.
Pak Roy jangan nilai nanti. Serem kita melihatnya itu. Itu nanti jadi tayangan horor itu. Jadi kalau ada genre filmnya ini yang mau dilakukan sama ibu ini, horor itu. Ya, kalau sampai demo tetap tanpa memakai apapun begitu, cuman BH dan cawat aja. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Mbak meyakini ijazah ini harusnya harus asli. Dibandingkan dengan yang asli. Saya harus dibandingkan dengan yang asli. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi. Nggak bisa dijadikan alat bukti. Ya bisa, benar. Dalam hukum itu alat bukti itu ada. Ini fotokopi tidak bisa dijadikan alat bukti. Ya terus. Ya bagaimana kecurigaan itu ada banyak sekali ya. Saya udah nggak usah ngejelasin lah ya. Kecurigaannya banyak terjadi. Ini perkara ya, fotokopi itu dia adalah yang dipakai oleh Pak Jokowi sebagai klaim ini adalah bukti saya lulusan UGM gitu. Itu klaimnya Pak Jokowi. Makanya kalau misalkan ada yang mengatakan bukti itu harus dari orang yang mengklaim begitu ya. Yang mengklaimnya itu ya Pak Jokowi duluan. Pak Jokowi yang mengklaim dia itu sebagai lulusan UGM dan itu dipakai di dalam kontestasi politik dan itu minta dibuka. Lama sekali tidak dibuka dan sekarang sudah dibuka. Tapi ada jejak digital di dalam dunia maya begitu. Seonggok hasil scanner yang mengklaim itu adalah ijazahnya Pak Jokowi. Lah itu kemudian diteliti oleh Roy Suryo, kemudian dinyatakan banyak sekali kejanggalan, 99,9% itu palsu. Kemudian setelah diambil dari KPU sama dengan apa yang beredar selama ini. Nah sekarang kan yang ada di Pak Jokowi, sekarang pertanyaannya yang ada Pak Jokowi sama nggak dengan yang fotokopi ini begitu. Sampai saat ini yang paling sah untuk diteliti ya yang dari KPU itu. Udah bukan data primer penelitiannya begitu ya. Sampai sekarang udah bukan hasil scanning yang digital, tapi yang fotokopi ini lebih valid untuk dijadikan sebagai bahan penelitian begitu. Makanya ini dikatakan dengan salah istilah begitu ya, novum, alat bukti baru, padahal ya belum sah disebut novum karena belum ada pembuktian di dalam persidangan. Adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli dan memang sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? Ya, karena begini, bisa. Bang ya, kalau saya bilang ya, ijazah aslinya. Ya untuk mengatakan Roy Suryo bohong juga itu harus ada ijazah aslinya dulu begitu. Ini loh asli. Ini loh tidak sama, nih palsu nih. Yang salah yang diteliti oleh Roy Suryo itu salah. Baru fix tuh, ini aslinya, ini yang salahnya, fix begitu. Selama ijazah Jokowi tidak dikeluarkan oleh yang bersangkutan, maka tidak bisa mengatakan Roy Suryo itu bohong juga nggak bisa. Ya, makanya yang paling logis di dalam menghadapi Roy Suryo ini, dukung Roy Suryo ini untuk melanjutkan penelitian karena ini artefak. Ijazahnya Jokowi ini artefak yang amat sangat langka begitu. Ijazah dengan foto berkacamata itu artefak langka sekali artefak seperti itu. Apalagi kebetulannya ini menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Coba berapa kelangkaan itu ya. Sudah jadi presiden Indonesia susah dari ijazah. Yang normal aja. Ini dari ijazah yang tidak normal dengan semua kejanggalannya, keanehannya, bisa jadi presiden Indonesia 2 periode lagi. Anaknya jadi wakil presiden. Coba ini keanehan probabilitas seperti itu begitu ya di dalam dunia yang probable itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Makanya kita jadi ini keajaiban dunia ini. Kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, nggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan mulai awal, ya saya kasih tahu loh, tidak ada ini orang ini ngomong tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah yang bertanya ini, hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak. ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Maksudnya rekam jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Dirinya benar baru mencari kebenaran. Lah kalau dirinya benar berarti sudah dapat kebenarannya, Ibu. Udah logika bolak-balik. Saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya Bohong. Bohong ngawur.
bohong besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh, kacau orang ini. Si kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana? dengan ijazah Kamu itu cari panggung. Padahal Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Buka baju ada. Jangan Pak Roy, jangan. Jangan Bu, jangan buka baju ini. Ngeri. Ini saya tidak tahu konteksnya ya. Roy itu, Pak Roy itu sampai disebut Roy Panci. Kemudian Ibu tadi mengatakan tatkala menjadi menteri bawa panci ke rumah. Saya nggak tahu konteksnya apa. Tolong komentar di bawah, berikan saya penjelasan ya, supaya saya juga belajar lebih banyak di tentang komedi ini. Oke, kalau seandainya gini, oke katakanlah Mas Roy rekam Orang jejak. ini dikenal di Indonesia sebagai orang yang janji mau buka baju. Itu aja udah. Roy. Kreditasinya itu aja Sebentar, udah. sebentar. Lebih baik buka Gak ada yang lain tuh Mbak kreditasinya. Diana. orang. Oke, kalau Kreditasinya cuma tadi itu. rekam jejak, oke lah. Oke. Baik, buka baju ada pendapat tadi. Sebentar. Aduh. Mau buka baju. Itu aja udah. Jangan kamu Kreditasinya Roy. itu aja Sebentar, udah. sebentar. Lebih baik buka Gak ada yang lain tuh daripada Mbak Diana. memfitnah orang. Oke. Daripada lebih baik buka baju daripada memfitnah orang. Ya terserah kamu boleh. Oke lah, menurut Mbak Diana, Mas Roy punya rekam jejak yang bermasalah menurut Mbak Diana. Ya, Kalau menurut Dokter Tifa dia. gimana? Kan kalau seandainya menuduh Mas Roy itu sabar. bohong, Dokter Tifa juga Sabar. bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, Nggak. kalau lihat tampilannya, Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data fakta. begitu, Bentar ya, dengan segala hormat ya, dengan segala hormat. Yang saya tahu perempuan yang tampilnya preman itu Bu Susi. Dengan segala hormat Bu Susi itu saya rasa adalah pujian begitu ya. Wah, Bu Susi itu perempuan tangguh begitu. Enggak kayak Dokter Tifa ini anggun loh beliau. Masih premanan ini harusnya ngaca tuh Ibu ini yang pakai kerudung hijau harusnya ngaca begitu kalau mau mengatakan ini preman jiwa, ini perempuan jiwa preman, harusnya ngaca. Sepertinya Ibu ini lebih, siapa sih namanya itu ya, gak tahu saya siapa namanya. Sepertinya Ibu ini lebih cocok buat dikatakan berjiwa preman itu. Wow, ngomongnya itu udah tanpa data, tanpa apa, beledak aja. Pakai kerudungnya juga nggak bener tuh ya Bu, benerin pakai kerudungnya Bu ya. Bukan perasaan. Bukan gini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Ya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang. Kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh. Tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ, Bang. Ini Bung Aiman udah pusing ini, Mbak, ini bicara soal ijazah. Nyambungnya di mana? Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa, yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok Ya, beracun. kembali lagi. Oke. Saya ke Pak Boy aja deh. Pak Boy, gimana Pak Boy? Ya, oke. Oke. Begini, Bung Nah, Aiman. itu udah nggak jelas ini ngomongin. Dan ini memang perwakilan dari termulia seperti ini. Hampir semuanya, cuman ada yang memang bergayanya gaya ilmiah. Padahal kalau kita kupas satu-satu begitu ya, narasi yang mereka katakan persis sama seperti ibu ini semua. Dan bayangkan ya, hal seperti ini itu direstui oleh Pak Jokowi secara resmi, sebagaimana kemarin dikatakan oleh kelompok geng Solo itu, diakui oleh siapa Jokowi secara resmi. Gestur kebodohan seperti ini. Sedih nggak kita? Sedih. Ini bagaimana kejongkokan masa depan bangsa Indonesia ini kayak mau jadi film yang saya sering singgung begitu ya, Idiocracy itu. Idiocracy apa bahasanya itu, apa Idiocracy itu ya. Itu orang-orang jadi sampai jongkok sekali nalarnya itu sampai jongkok sekali. Kemunduran di dalam kemanusiaan begitu.
Ya. Ini Kalau saya kata heran kalau juga kata ini orang tua tadi- kayak putrane sopo. Tadi enggak, saya mau sampaikan begini. Sopo sing nyolong iku? Sebentar. Tadi katakan karena yang baru adalah Mas Roy ini sedang disidik kasusnya, Dokter Tifa juga. Tapi ketika mendapatkan, ini pertanyaan saya yang paling mendasar ya, kita mendapatkan legalisir, fotokopi legalisir dari KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat, justru malah menyatakan ijazah 99,9% palsu. Artinya yang sedang dilakukan penyidikan, tapi kemudian yakin mengatakan penyidikan yang tengah dilakukan. Jadi maksud saya gini, ini kan tadi awalnya saya sampaikan, ini nantang penegak hukum dong gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Disidik karena itu, lalu malah menyatakan bahwa iya, memang itu gitu, bahwa palsu. Kita kan sudah tahu kan gayanya Mas Roy kan begitu gayanya, ya kan timnya seperti itu. Kalau kita tanggapi kita bisa jadi gila, Pak. Sebentar, saya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Bung Aiman itu ya. Jadi seperti melawan penegak hukum itu maksudnya. Saya terlalu asik dengerin yang ibu tadi ya sampai otak saya tidak ada dalam mode analisa begitu ya. Itu ya yang kayak gitu bisa buat pikiran jongkok tuh. Mas Roy kan begitu gayanya, ya kan timnya seperti itu. Kalau kita tanggapi kita bisa jadi gila, Pak. Justru kalau yang kita tanggapi bisa jadi gila tuh kalau kita menanggapi narasi-narasi seperti ibu ini, Pak Roy Suryo itu kita valid itu ada apa konstruksi berpikirnya ada Pak Roy Suryo tuh. Ibu tadi apa coba? Makanya saya bilang tadi ngomong sekian lama, apa intinya? Paragraf intinya itu apa yang mau disampaikan kepada kita? Nggak ada, kita nggak nemu. Jadi biarkan saja dia ngomong narasi-narasi tanpa valid buktinya, itu nggak ada bermanfaat sebetulnya. Hanya mempengaruhi masyarakat supaya membela beliau dan kawan itu. Jadi kita diskusi apa nih malam ini? Diskusi ijazah atau ijazah Sylvester? Ini kan kasusnya Mas Roy didesak untuk dinaikkan tersangka. Ya. Tapi justru malah Mas Roy menantang dalam tanda kutip ya, karena mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Padahal karena itulah Mas Roy disidik kan begitu. Iya, kan itu saya bilang tadi ini kan gaya beliau. Itu ya Pak Roy Suryo itu, ayo jadikan saya tersangka begitu, saya disidik gara-gara saya mengatakan ijazahnya Pak Jokowi apa palsu, karena saya sudah mendapatkan ini. Ya, saya rasa gak bakalan Roy Suryo dijadikan tersangka, karena kalau memang dijadikan tersangka dan Roy Suryo sudah mendapatkan salinan ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi untuk masuk kontestasi politik, itu mau tidak mau nanti Jokowi harus mengeluarkan ijazah yang dia pegang. Nah itulah terbuka begitu. Apa selama ini yang sebetulnya ada dan akan bisa dilihat, harusnya bisa dilihat oleh publik. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Jadi karena belum jadi TSK makanya banyak ngomong begini. Nanti kalau sudah TSK kan pasti bicaranya pasti beda. Anda yakin pasti akan tes? Iya pasti beda. Jadi nggak apa-apa. Kebebasan berbicara Mas Roy ngomong seenak. Oh nggak apa-apa. Terserah ngomong aja. Ancaman orang-orang itu kok tersangka sudah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Mana? Ya, tuh yang dari Termol tuh ya. Udah speechless juga gak bisa ngapa-ngapain. Memang betul kan dikatakan Pak Roy Suryo itu. Udah lama ini diobrolin tersangka sampai sekarang nggak ada. Malah KPU yang berbalik dari Jokowi. Nggak ada. Izin ya. Oh ini Baik. Pak Hozidudin di dalam video yang lain lagi. Oke, sekarang saya mau agak serius dulu ya berbicara nih. Permasalahan Pak Jokowi ini serius. Yang mana saya mengatakan beberapa kali di dalam video saya sebelum video saya yang ini bahwa ya permasalahan Pak Jokowi, tuduhan kriminal yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bukan kriminal abal-abal, bukan. Tuduhannya itu banyak sekali, dari mulai permasalahan banyak anggota KPU yang meninggal, kemudian aset-aset negara digadaikan, yang mana dibuka kemarin itu untuk pertama kalinya dibuka secara publik mengenai kereta Uwus itu. Oke, pada akhirnya tatkala berita itu naik, apa yang terjadi? Adakah dorongan Pak Jokowi untuk kemudian adili begitu? Sampai saat ini belum, sampai hari ini. Saya tidak tahu, besok, lusa, minggu depan saya tidak tahu. Cuman biasanya kalau ini mau menjadi isu besar begitu ya, ini mau menjadi isu besar, waktu ada satu statement seperti itu, media-media yang lain ikut tuh, YouTubers ikut semua. Nah, barulah ini akan menjadi isu besar. Sebagaimana isu ijazah ini. Ada satu pemantik, Roy Suryo pemantik, nanti channel yang lain ya, media cetak, media televisi,
elektronik ya dalam pengertian televisi, kemudian media massa, kemudian media sosial itu ikut tuh. Jadi rame. Jadilah permasalahan yang panjang. Adalah desakan-desakan. Cairlah politik berbalik alah narasi begitu dan lain sebagainya. Cuman dalam hal ini padahal kasus WUS ini adalah cracking point. Dia adalah satu retakan di dalam benteng pertahanannya Jokowi yang sudah mulai retak itu. Cuman orang ini masih belum ngeh, masih belum sadar. Kalau ini kemudian terus-terusan digedor, terus-terusan dijadikan perhatian, benteng itu retakannya akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan runtuhnya benteng Jokowi ini akan semakin dekat waktunya. Kalau kita menyadari isu ini yang penting. Ya, makanya ini kan state of mind ya, keadaan pikirannya bangsa Indonesia nih. Kita sedang diuji, kita sedang dicek. Sejauh apa kepentingan kita ini di dalam permasalahan bangsa dan di dalam penegakan hukum yang seharusnya dijalani oleh Pak Jokowi ini seserius apa? Kalau kita memang serius, video-video yang berkaitan dengan Pak Jokowi, dengan WUS dan Luhutnya ini dan video Luhutnya, ini yang seharusnya terus-terusan didorong agar menjadi besar begitu. Karena apabila ini sampai terjadi, spotlight ke sana, yang dibicarakan itu akan ini, yang dibicarakan, bayangkan, yang dibicarakan di media-media televisi itu akan itu. Kita akan menjadi terbuka pengetahuan kita itu tentang bisnis G2G, tentang bisnis B2B, bagaimana kita memahami BUMN. Ini akan sangat terbuka, lebar sekali pengetahuan kita, dan ini baik untuk investasi masa depan negara kita begitu. Itu baik. Saya tidak tahu ya, sekali lagi entah, karena saya agak aneh lah, kok berarti kita juga sebagai netizen ini tidak bisa ya dikatakan netral. Dalam pengertian tidak bisa dikatakan netral itu, ini arusnya belum bisa kita yang membawa begitu. Ini arusnya ada permainan besar di balik ini. Itu kesimpulan yang baru saya bisa simpulkan sampai saat ini begitu ya. Nah, demikian dulu. Ini mudah-mudahan sedikit banyak ya ada manfaatnya, dan saya berharap besok lusa isu yang lebih substantif ya, saya katakan demikian saja, isu yang lebih substantif daripada ijazahnya Pak Jokowi ini mulai terbuka, supaya orang-orang di belakang ini yang berbuat kriminal, berbuat buruk, berbuat jelek kepada negara ini selama beberapa tahun ini segera diangkat dan dinyahkan dari bangsa Indonesia, sehingga kita bisa melaju menuju yang digadang-gadang saat ini, Indonesia emas 2030 apa 2045 tuh ya 2045 mungkin atau 2030. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.